makan kelanting gitu ya. Bulan puasa tuh. Diikat pakai tali rapia gitu. Nah, masuk kan ya. Woi Dan, batal itu enggak? Ini masih ada yang perlu tambung di luar itu. Tarik lagi nggak batal menurut Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini untuk bermajelis taklim. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Tadi suri ketika saya mau berangkat, ya, mizam dan persiapan itu, biasanya ada Ustadz Abdul Razak yang mengirim di grup bahwasanya beliau telah sampai, ya. Tadi grup sepi gitu ya, yang biasanya beliau duduk di situ, ya, namun beliau hari ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Jumat kemarin. Ini hampir mau 1 minggu, ya. Maka kita doakan, ya, mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semangat beliau dalam bertolabul ilmi memberikan motivasi bagi kita semuanya, ya. Sekarang tidak ada jamaah yang dari Bandar Lampung kan, gitu ya, Masya Allah, ya, beliau berangkat paling gasik sendiri, ya. Dan mudah-mudahan ini yang terbaik untuk beliau, dan kita doakan, ya, mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan umur oleh Allah, diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terus beramal soleh. Baik para asatid dan santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan baru, ya, mufatiratus saumi, ya, tentang pembatal-pembatal puasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan puasa secara bahasa adalah al-imtina, yang artinya adalah menahan. Sedangkan yang dimaksud dengan puasa secara istilah adalah al-imsak anil mufattirati min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syams, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, biniyati ta'abbud, dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwanu fiddin rahimakumullah, puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, ya. Ini makna puasa menurut orang awam. Pokoknya Ustadz kalau puasa orang madang, orang umbi, kan, ya. Namun apa? Bukan hanya sekedar itu. Makan dan minum itu merupakan apa?
di antara pembatal-pembatal puasa. Di sana ada pembatal-pembatal puasa yang lain yang tidak boleh kita lakukan ketika seseorang berpuasa. Maka yang dimaksud dengan puasa adalah al-imsaku 'anil mufattirat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Maka akan kita bahas insya Allah pembatal-pembatal puasa. Apa saja sih yang dapat membatalkan puasa seseorang, gitu ya. Wal mufattiratu tsamaniyatun, ya. Adapun pembatal-pembatal puasa ada 8. Yang pertama, dukhulu syai' ilal jaufi amdan, ya. Masuknya segala sesuatu ke dalam jauf, ya. Jauf itu adalah apa? Lubang-lubang yang dapat membatalkan puasa, ya. Dukhulu syai' itu masuknya sesuatu ilal jauf, ya, ke jauf. Jauf itu adalah apa? Lubang-lubang yang dapat membatalkan puasa kalau sesuatu masuk ke dalamnya. Seperti mulut, ya, kemaluan, ya. Kemudian apakah telinga itu membatalkan puasa atau tidak? Hidung, ya, itu membatalkan puasa atau tidak? Kan gitu ya. Ini nanti kan kita bahas tentang jauf. Kalau di sini kita terjemahkan makan dan minum dan segala sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan, ya, baik melalui mulut maupun hidung dengan sengaja. Yang pertama. Yang kedua, at-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, al-haid, yaitu haid. Yang keempat, an-nifasu, nifas. Yang kelima, inzalul mani amdan, keluarnya mani dengan sengaja. Yang keenam, al-jima'u amdan, berhubungan suami istri dengan sengaja. Yang ketujuh, ar-riddah, murtad. Dan yang kedelapan, al-junun, yaitu gila. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah pembatal puasa. Pembatal puasa ada 8. Yang pertama adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam jauf, tenggorokan dengan sengaja. Seperti apa? Seperti makan dan minum, serta segala sesuatu yang masuk melalui mulut maupun hidung. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, kata Allah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaydil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Ya, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya, segala sesuatu yang masuk ke dalam jauf, yang pertama adalah, ya, ulama sepakat yang dimaksud dengan jauf di antara tenggorokan. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan, maka ini apa? Kalau kemudian dengan sengaja, batal puasanya. Walaupun yang masuk itu bukanlah makanan. Contoh, ada si Alwi, ya, megang tutup gelas misalnya, kemudian ditelan nih tutup gelas, masuk. Maka kemudian apa? Puasanya batal. Atau kita kemudian kerikil, ya, dimakan, batal. Ya, maka dalam madhab Syafi'iyah dan jumhur, segala sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan itu membatalkan puasa. Kecuali Hanafiyah, segala sesuatu yang masuk ke tenggorokan dibagi menjadi 2. Yang pertama, kalau tidak tersambung keluar maka batal. Yang kedua, kalau tersambung dengan sesuatu yang ada di luar maka tidak batal. Contoh, ketika di bulan Ramadan ada seseorang yang mau diperiksa lambungnya, maka kemudian dokter menggunakan endoskop. Endoskop, ya, apa yang digunakan untuk meneliti lambung seorang. Jadi endoskop itu alat yang kemudian apa? Dimasukkan ke mulut, ya, kemudian apa? Dimasukkan ke mulut, ya, lewat tenggorokan, kemudian untuk mengontrol perut. Nah, dilihat. Nah, ini endoskop ini kan ada sesuatu yang tersambung di luar. Maka kemudian menurut madhab Hanafiyah
ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Ada sesuatu yang tersambung. Ya, kalau Syafi'iyah batal puasanya, ya. Namun kalau Hanafiyah, kalau sesuatu yang masih tersambung di luar, ada yang tersambung di luar, maka tidak batal. Maka kalau kemudian ada si ahdan gitu ya, makan kelanting gitu ya, bulan puasa tuh diikat pakai tali rapia gitu. Nah, masuk kan yang. Woi dan batal itu enggak, ini masih ada yang perlu tambung di luar itu. Tarik lagi nggak batal menurut Hanafiyah itu. Ya. Pas ditarik potol itu dalam batal baru ya. Nah, namun untuk kehati-hatian ya lebih baik ya kita tidak melakukan hal tersebut. Ya, namun kalau memang kemudian terpaksa misalnya gitu ya, ada orang sakit perut dibawa ke rumah sakit, ya kemudian mau diperiksa menggunakan endoskop itu, masukkan endoskop dalam, gitu. Setelah diteliti, oh nggak ada apa-apanya, cuman masuk angin misalnya kan ya, dikeluarin lagi. Apa yang dilakukan? Kalau dia mengambil pendapat Hanafiyah, maka dia ya sah puasanya dan dia meneruskan puasa yang ia kerjakan. Baik. Al-jauf pertama adalah tenggorokan. Kemudian yang kedua adalah hidung. Itu termasuk jauf. Ya. Ya. Dan ulama sepakat bahwasanya hidung itu termasuk jauf yang dapat membatalkan puasa apabila sesuatu masuk ke dalamnya. Ini kalau tenggorokan ini tadi. Ya kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Ya minal fajri hatta atimus siyama ilal lail. Makan dan minum kan masuknya ke tenggorokan. Makan dan minum masuknya ke tenggorokan. Maka tenggorokan adalah jauf. Sesuatu yang masuk ke tenggorokan membatalkan puasa seseorang ketika sengaja. Ustadz, bagaimana kalau tidak sengaja? Ya, ada orang ya sedang angop, wah itu masuk lalat, langsung masuk ke tenggorokan. Ya, kalau tidak sengaja maka tidak mengapa. Kemudian bagaimana? Ya ketika kemudian apa? Ya ada debu yang masuk ke mulut atau asap yang masuk ke mulut. Ya. Ya, ketika asap tersebut masuk ke dalam mulut, ikhwanu fiddin rahimakumullah, ya, kalau kemudian dia tidak sengaja maka tidak mengapa. Namun kalau memang sengaja, batal puasanya. Ya. Ada Pak Yasir masak nasi kan gitu ya. Nasi kebuli misalnya. Ya, ada uapnya dimakanin gitu kan ya, uapnya, maka kemudian batal kalau dia sengaja untuk memakannya. Namun kalau tidak sengaja tidak mengapa. Baik, ikhwanu fiddin rahimakumullah, kita membahas mulut dulu. Ya, kemudian ada ulama-ulama kontemporer yang kemudian membahas tentang hukum menggunakan Ventolin. Apa itu Ventolin? Ketika ada orang punya penyakit asma, na'udzubillahi min dzalik, kemudian apa? Pakai obat semprot itu. Ya, disemprot. Set gitu ya. Sehingga kemudian apa? Hidup lagi dia, ya. Sesaknya hilang gitu. Apakah Ventolin ini membatalkan puasa atau tidak? Ulama kontemporer mengatakan ya tidak membatalkan puasa. Ya, kenapa? Kias dengan berkumur-kumur. Seseorang diperbolehkan ketika berpuasa untuk berkumur. Seseorang diperbolehkan ketika puasa untuk bersiwak. Nah, sekarang kita tanya, siwak itu kan menggunakan kayu siwak itu. Ketika seorang bersiwak, ada nggak kira kita zat dari siwak itu yang masuk ke dalam tenggorokan? Ada, ya. Ketika kumur-kumur, apakah ada yang masuk ke dalam tenggorokan kita? Ada. Ya, pasti ada sisa-sisa yang masuk. Dan itu dimaafkan. Sehingga kemudian apa? Ya, ada ulama kontemporer mengatakan diperbolehkan menggunakan Ventolin itu. Kenapa? Karena zat yang masuk ke tenggorokan itu lebih sedikit daripada siwak, lebih sedikit daripada ya air yang digunakan untuk bekas kumur-kumur itu. Kemudian ya menggunakan obat ya bagi orang yang terkena penyakit jantung, kemudian ya menggunakan pil yang diletakkan di bawah lidah, ya maka ya, ini tidak membatalkan puasa. Nah, ini tidak membatalkan puasa, apalagi dalam kondisi darurat. Ya, maka kemudian apa diperbolehkan. Ya, ini tidak membatalkan puasa. Baik, ini terkait dengan mulut. Ya, kemudian hidung. Ya, jumhur juga mengatakan hidung termasuk
jauf, yang apabila masuk sesuatu ke dalam hidung maka batal puasa seseorang. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, balighu fil istinsyak, ya, berlebih-lebihanlah kalian dalam beristinsyak. Tadi ketika kita berwudu ada istinsyak dan istinsyar, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kata Nabi, ya kalau kalian beristinsyak, ya berlebih-lebihlah, artinya disedot tajam-tajam itu. Illa antakuna so'iman, kecuali kau dalam kondisi berpuasa. Jangan, kenapa? Karena airnya nanti akan masuk ke dalam tenggorokan. Ya, sehingga kemudian apa? Ya, hidung termasuk jauf. Apabila masuk sesuatu ke dalam hidung, maka batal puasa seseorang. Ya, maka hati-hati, jangan sampai ketika kita berpuasa pakai obat tetes hidung. Maka kemudian apa? Bisa membatalkan puasa kita. Kemudian mata, ikhwanuddin rahimakumullah, apakah kemudian mata ini termasuk jauf atau tidak? Nah, jangan dulu mata telinga ya. Telinga apakah ini termasuk jauf atau tidak? Khilaf di kalangan fuqaha, ada yang mengatakan jauf ya. Namun ulama kontemporer ada yang mengatakan telinga tidak termasuk jauf. Kenapa? Karena sesuatu yang masuk ke telinga ya tidak masuk ke dalam tenggorokan. Ya, ada seperti pembatas yang kuat ya. Nah, kalau kita melihat pendapat ulama-ulama klasik, ya, maka kemudian apa? Yang termasuk jauh mulut, hidung, mata, telinga, kemaluan, itu termasuk jauh. Namun kemudian apa? Ya, ketika kita mempelajari fikih kontemporer terkait dengan telinga itu diteliti kembali oleh dunia kedokteran, sehingga kemudian apa? Sesuatu yang masuk ke telinga itu tidak akan mungkin masuk ke dalam tenggorokan. Ya, kenapa? Karena ada ya katup penutupnya, sehingga kemudian telinga tidak termasuk jauf yang dapat membatalkan puasa. Sehingga kemudian kadang-kadang kita bertanya itu, bagaimana hukumnya utik-utik kuping gitu ya? Ya pakai katambat ketika kemudian kita berpuasa, apakah boleh atau tidak? Ya, maka diperbolehkan. Adapun kalau kita ingin hati-hati ya mengambil pendapat yang tidak boleh ya silahkan. Ya, ini perkara ijtihadiyah, perkara khilaf. Tapi kalau saya sendiri ya meyakini bahwasanya apa? Ya telinga itu bukan termasuk jauf. Sehingga kemudian ketika seorang gurah telinga gitu ya, atau kemudian pakai katambat maka diperbolehkan. Mungkin kalau gurah telinga itu dimasukkan cairan itu, maka untuk menjaga kehati-hatian kita tidak melakukan hal tersebut. Tapi ketika kemudian gatel telinganya itu ya, gatel. Kemudian kita masukkan katambat ya, maka kemudian tidak mengapa. Atau kemudian pas puasa masuk semut kan gitu ya. Waduh, ini bagaimana ini kan? Ya, semutnya ngerigitin gitu di sini kan gitu ya. Maka kemudian boleh kita menggunakan katambat kemudian dikeluarkan semut tersebut ya, dan puasanya tetap sah. Mata, apakah mata termasuk jauf ya? Ya, dalam madhab Syafi'iyah ya mata termasuk jauf. Namun ulama kontemporer bahas mata bukan termasuk jauf, sehingga kemudian diperbolehkan seseorang menggunakan obat tetes mata ketika ya Ramadan. Ya, ketika Ramadan. Ya. Namun kalau kemudian untuk kehati-hatian ya enggak apa-apa. Ya ditinggalkan enggak masalah ya. Karena ini masalah ijtihadiyah. Baik. Kemudian kemaluan ya. Kemaluan ini juga termasuk jauf ya. Kemaluan ini termasuk jauf ya. Maka pernah kita mendengar ketika ada orang yang kemudian puasa kemudian masuk ke kolam renang itu, kemudian kentut di dalam ya, mohon maaf kolam renang itu ya, maka kemudian air bisa masuk ke dalam kan gitu ya. Apakah ini kemudian membatalkan puasa atau tidak gitu ya? Ya kalau dalam madhab Syafi'iyah kemaluan termasuk jauf ya, maka hati-hati ya. Mungkin kalau laki-laki lubangnya kecil, kalau perempuan kan besar, mohon maaf gitu kan ya, masukkan obat dan lain sebagainya kan gitu ya. Ini sehingga kemudian membatalkan puasa ya. Ya kalau dalam fikih kontemporer tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena kemudian tidak masuk ke lambung seseorang. Tapi untuk kehati-hatian terkait dengan kemaluan ini saya mengambil pendapat yang tidak membatalkan puasa, akan tapi lebih baik kita hati-hati dalam hal ini. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ya terkait dengan suntikan itu ya. Bagaimana Ustadz ketika seorang berpuasa kemudian dia
apa namanya, suntik itu. Apa itu? Suntik ya Ustaz Distur ya. Ya, dia menggunakan suntikan. Ya. Pak Yasir puasa ini sakit misalnya. Ngeliang ini Pak Ustaz kepalanya itu. Datang ke tempat dokter, ayo Pak Yasir, mana bokongnya dibuka. Ambil suntikan itu. Disuntik. Apakah suntikan ini membatalkan puasa atau tidak? Ikhwanu fiddin rahimahullah, ulama fikih kontemporer kemudian ya mereka ya apa namanya membahas terkait hal ini. Ya. Apakah suntikan membatalkan puasa atau tidak? Dilihat. Apabila suntikannya itu tidak berisi takdiyah. Takdiyah adalah zat yang mengandung makanan atau gizi gitu ya. Takdiyah adalah zat yang mengandung makanan atau gizi, maka tidak mengapa. Seperti apa? Dia ya sifatnya adalah obat ya, yang tidak mengandung gizi. Ya, untuk mengobati maka kemudian tidak mengapa. Namun kalau kemudian apa? Ini mengandung gizi yang kemudian apa? Bisa ya berkedudukan seperti to'am atau makanan, ini membatalkan puasa. Gitu ya. Baik. Oh, dibagi seperti ini Ustaz Qalbun, ya. Jadi apa? Yang pertama kalau kemudian apa? Dia mengandung obat saja, tidak mengandung makanan, maka atau gizi, maka kemudian ini tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, kalau zat yang disuntikkan itu mengandung gizi ya atau makanan, ini dibagi menjadi dua lagi. Kalau disuntikkan ke urat yang kemudian apa? Masuk ke dalam peredaran darah gitu ya, maka batal puasanya. Kalau kemudian apa? Disuntikkan ya ke bukan yang urat atau peredaran darah seperti kemudian ke tulang, ke sumsum dan lain sebagainya, maka ini tidak mengapa. Itu ya. Ya. Baik, itu terkait dengan suntikan. Tapi biasanya ketika kemudian seorang pergi ke dokter di bulan Ramadan dan dia sakit disuntik, itu biasanya apa? Itu untuk berobat atau dawa, ya. Fungsinya adalah untuk obat, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan infus. Bagaimana? Ya. Infus merupakan pengganti makanan. Maka orang yang kemudian diinfus di bulan Ramadan puasanya batal, ya. Kenapa? Karena kemudian apa? Ada orang yang kemudian apa? Alhamdulillah Pak Ustadz ya, saya sudah tidak makan 2 hari itu, tapi diinfus dia, ya. Maka infus itu pengganti makanan. Ya, infus adalah pengganti makanan. Baik, ikhwanu fiddin rahimakumullah, itu terkait dengan apa? Fikih-fikih kontemporer ya, terkait dengan pembatal puasa. Baik. Kita bahas kembali. Pembatal puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaisa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi." Kata Nabi SAW, barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada', kewajiban mengganti puasa baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qada. Ya. Jadi apa? Man dara'ahu qai'. Nah, itu apa? Barang siapa muntah. Contoh, ya ada seorang berpuasa, kemudian apa? Naik pesawat misalnya. Ada juga orang yang mabuk pesawat. Ya, ada orang yang mabuk pesawat. Kemarin ketika kita pergi, ya terbang dari bandara Jakarta ke Madinah, ada yang mabuk. Ya, salah satu jamaah itu mabuk. Ya, di pesawat. Atau kemudian apa, kita naik kendaraan mobil ya, bersafar ya, dalam kondisi puasa misalnya, kemudian mabuk. Atau ketika seorang masuk angin misalnya. Atau ketika seorang ya masuk angin lah contohnya ya. Atau hamil muda dan lain sebagainya kan gitu ya. Seorang masuk angin. Ada si Sofi puasa. Ketika puasa sahur pakai ikan tongkol misalnya kan gitu ya. Nah, ini keracunan ikan tongkol ya, karena ikan tongkol yang lama dimakan saja misalnya. Kemudian apa, dia muntah ya. Dia tahan sudah tidak bisa. Kemudian apa, dia muntah ya. Maka ketika dia muntah tanpa disengaja, puasanya tidak batal. Namun kalau kemudian dia sengaja, aduh perut ini mulek-mulek ya. Ini leganya kalau dimuntahkan ya. Sengaja dia masukkan jarinya ke tenggorokannya ya, kemudian dimuntahkan gitu ya. Maka kemudian apa?
batal puasanya. Ya, batal puasanya. Siapa yang pernah muntah dengan sengaja? Ya, dulu saya pernah sekali muntah dengan sengaja. Ya, waktu di pondok, ya ada salah satu akdok kita yang bawa coklat, gitu ya. Ke pondok itu bawa coklat. Nah, bapaknya ini bisnisnya pergi ke Cina, ke luar negeri, ya kemana-mana, gitu ya. Nah, bawa coklat banyak. Ketika bawa coklat kita dikasih itu, musyrifnya dikasih, wah, seneng aja kita makan. Nah, setelah diteliti nggak ada label halalnya itu. Wah, itu dulu kita takutin, gimana ini? Nggak ada ini label halalnya, sudah masuk. Ya. Karena kemudian kita takut itu mendengar hadis Abu Bakar As-Siddiq itu. Ya, tidaklah apa namanya? Ya, satu helai daging yang tumbuh dari makanan yang haram kecuali neraka berhak untuk membakarnya. Wah itu. Wah, sehingga kemudian kita masukkan jadi kita, ya. Kemudian kita keluarkan. Ya, karena saking takutnya ya, makan coklat yang kemudian apa belum ada label halalnya. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, muntah kalau dengan sengaja membatalkan puasa. Sedangkan kalau kemudian apa dia pusing dan dia terpaksa untuk muntah, maka tidak mengapa. 3, pembatal puasa yang ketiga adalah haid, ya. Dan yang keempat adalah nifas. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala, qala fadzalika min nuqsani diniha. Suatu hari sahabiah bertanya kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, coba jelaskan, ya katanya wanita itu agamanya tidak sempurna. Ya, mana?" Maka Rasul mengatakan, bukankah kalau wanita tersebut haid, dia tidak sholat dan juga tidak menunaikan puasa? Para wanita menjawab, betul. Lalu beliau SAW bersabda, itulah kekurangan agama wanita. Jadi apa? Wanita ini apa? Ya, memiliki kekurangan agama. Artinya kemudian apa? Ya, ketika dia balik ada liburnya untuk melaksanakan sholat, ada liburnya dia berpuasa. Ya, kalau laki-laki tidak ada. Dan kenapa tidak puasa dan lagi haid ya, 4 hari ya tidak ada. Tapi kalau perempuan maka kemudian apa? Ya, ketika datang bulan maka haram baginya untuk melaksanakan puasa, tidak boleh puasa. Ustaz, bagaimana kalau hukum seorang wanita meminum obat penunda haid? Ada seorang wanita yang kemudian apa? Masuk bulan Ramadan, kemudian dia berpikir gitu ya, saya nggak maulah Ustaz punya utang puasa. Atau kemudian dia berpikir, kalau puasanya rutang di luar bulan Ramadan itu, pahalanya tidak sama dengan puasa Ramadan. Kadang kan ada yang berpikir seperti itu. Ada seorang wanita yang berpikir, kemudian apa? Ya, pahalanya rutang itu ya tidak sama dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan lebih mulia kan gitu ya. Sehingga kemudian apa? Wanita tersebut mengambil inisiatif, misalnya dia meminum obat penunda haid. Ya, agar tidak haid. Ya, sehingga puasanya full. Bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya sah. Ya, hukum puasanya sah. Namun ya, meminum obat penunda haid ya saat bulan puasa hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Ya. Kenapa? Karena kemudian apa? Ya, menghilangkan tabiat. Ya. Maka bagi wanita, ya, ketika datang bulan Ramadan, kemudian datang bulan, apa yang harus ia lakukan? Sudah berhenti saja, dia tidak usah puasa. Dan jangan takut dia kehilangan pahala puasanya. Inilah kelebihan wanita itu. Ya, ketika ada seorang wanita yang kemudian apa? Dia terbiasa melakukan puasa Ramadan. Ada seorang wanita yang dia terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika kemudian ada udzur syar'i, kemudian dia tidak bisa melakukan puasa, dia tidak bisa melakukan sholat 5 waktu, maka wanita tersebut tetap ditulis pahala puasa penuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian harus dijelaskan. Ya, jadi bersyukur nih ibu-ibu ketika haid, ya, 1 minggu Ustaz, 10 hari, 13 hari, apa yang dilakukan? Tidak usah kemudian cemas. Haid itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang menjadikan apa namanya
takdir seorang wanita ini haid, dan takdir Allah pasti itu yang terbaik. Maka bagi ibu-ibu, bagi wanita yang kemudian ketika datang bulan Ramadan, kemudian dia haid 10 hari, 12 hari misalnya, maka jangan bersedih. Ya, walaupun dia tidak berpuasa. Ketika dia tidak berpuasa karena ada halangan, maka kemudian Allah masih tetap memberikan kepadanya pahala yang sempurna dari puasanya tersebut. Dan masih ada amalan-amalan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pahala puasa yang lain. Selain mendapatkan pahala dari Allah, dia juga bisa kemudian memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Ya. Man aftara shaiman, kata Nabi SAW, barang siapa memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang diberikan makan tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Maka bagi ibu-ibu, ketika datang bulan, maka tidak perlu minum obat penahan haid. Cukup dia tidak berpuasa, Allah akan berikan pahala puasa yang sempurna. Kemudian apa? Dia ketika menyiapkan makanan untuk anak dan istrinya, untuk keluarganya, diniatkan untuk memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Ya, dia siapkan tuh, ya dia rebus misalnya air putih yang kemudian dihidangkan ya untuk suaminya. Ketika adzan, Allahu Akbar, ya bismillah. Suaminya minum, kita minum dulu, bismillah. Nah, sudah berbuka dia, maka dia mendapatkan pahala dari pahala puasa suaminya itu. Itu luar biasa, manufidin rahimakum. Ya, begitu juga bagi bapak-bapak. Ketika kita memberikan duit kepada istri kita, harus kita niatkan untuk memberikan makan bagi orang yang berpuasa. Siapa ya? Istri kita. Ya. Ya, maka ini saling kemudian melengkapi kan. Islam itu begitu luar biasa. Pak Yasir punya duit, ngomong sama istrinya, "Dek, ini duit, bismillah, saya niatkan untuk memberikan makan orang yang berpuasa." Anaknya ada yang di rumah masih berapa Pak Yasir? 1, perempuan Pak Yasir ya. Ya. 1 itu anaknya. Sudah puasa atau belum Pak Yasir? Sudah baligho? Sudah baligho. 1 misalnya kan. Atau anaknya sudah mentas semuanya, tinggal Pak Yasir sama istrinya doang gitu. Ya, yang lain sudah menikah. Ngomong Pak Yasir sama istrinya, "Dek, ini duit ya saya niatkan untuk memberikan makan orang yang berpuasa." "Siapa?" "Ya kamu." Kan gitu. Nah, supaya saya dapat pahalanya kamu gitu. Oke, istrinya belanja gitu, ya. Masak itu. Ini Pak, kangkung ya, ubi rebus dan lain sebagainya, saya niatkan pula untuk memberikan makan orang yang berpuasa. Siapa itu? Ya kamu Pak Yasir kan gitu. Nah, itu bisa saling kemudian mendapatkan pahala. Ya, ini termasuk kemudian memberikan makan kepada ya orang yang berpuasa. Ya. Maka mulailah dari hal-hal kecil. Ya. Maka ketika kita kemudian cerdas memanage waktu kita, cerdas melihat peluang-peluang pahala, maka sangat luar biasa ya ikhwanul fillah rahimakumullah. Ya, apalagi ngasih duit sama istri. Ini bisa dilihat kajian saya ya tentang keutamaan mencari nafkah itu luar biasa. Ini para suami harus tahu. Ternyata kerja kita ketika kita niatkan untuk ya memberikan nafkah kepada keluarga, itu sangat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam hadis, ada suatu dosa yang tidak bisa dihapus kecuali ya, dengan alham bitolabil ma'isyati. Alham bitolabil ma'isyati adalah kebimbangan, kerisauan ya seorang laki-laki untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Itu nanti akan mendapatkan pahala, akan dapat menghapus dosa-dosa. Ketika kemudian Pak Yasir ya, beliau kemudian Ba'da Isya, kemudian turun hujan, termenung sendiri melihat luar jendela. Kopinya sudah habis, ya. Karena habis ngopi tanpa gula Pak Yasir. Ya, enggak punya gula. Kemudian diem aja gitu. Ditanya sama istrinya, "Pak Yasir, kenapa kok kemudian Anda ya termenung melihat kegelapan malam di luar sana?" Pak Yasir bilang, "Bu, besok siang, besok pagi alhamdulillah kita masih bisa sarapan. Siang beras masih ada, namun sore beras kita sudah habis, Bu.
Sore beras kita sudah habis. Saya lagi mikir ini, Bu. Gimana caranya besok sore saya bisa mendapatkan beras, kita bisa makan nasi, pagi kita bisa makan nasi lagi. Maka kemudian apa? Ini namanya alhammu bitolabil ma'isyah. Kerisauan untuk mendapatkan ma'isyah. Dan itu kemudian apa? Kerisauan seorang laki-laki untuk mendapatkan ma'isyah bagi keluarganya, itu dapat menghapus dosa-dosanya. Luar biasa. Ustaz Destur lagi mikir itu, waduh ini. Ya, dapat tagihan dari sekolah untuk bayar daftar ulang gitu. Maka berpikir bagaimana bulan depan bisa membayar SPP, itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya, maka ditengok lagi tuh ya kajian saya tentang apa namanya dahsyatnya keutamaan mencari nafkah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, apalagi bulan Ramadan ya tiba, itu dilipat gandakan pahala. Ya, maka ya kita mulai dari yang kecil. Kalau kita belum bisa bersedekah ke masjid ya, kita belum bisa membelikan orang ya apa namanya satu kardus air misalnya, kita mulai dari memberikan apa? Ya nafkah kepada anak kita, kepada istri kita. Kita niatkan untuk memberikan makan kepada apa? Ya orang yang berpuasa akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pembatal puasa yang kelima adalah keluarnya mani dengan sengaja, dengan cara onani dan sebagainya. Adapun keluarnya mani tanpa sengaja seperti mimpi, maka itu tidak membatalkan puasa. Dalil dari hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya. Jadi orang yang berpuasa itu kata Allah meninggalkan makan, minum dan syahwat. Ya, karenaku. Mengeluarkan mani dengan sengaja termasuk syahwat, sehingga termasuk pembatal puasa sebagaimana makan dan minum. Ya, masya Allah, ini pembatal puasa keluarnya mani dengan sengaja, baik dengan berhubungan badan jelas, atau kemudian onani maupun masturbasi. Ya, naudzubillah min dzalik, maka kemudian apa? Batal. Kalau si ahdan tidur, ya, kemudian mimpi basah. Apa itu mimpi basah dan? Mimpi kecemplung gelombang, mimpi basah. Ya. Bangun dia kan katanya, waduh ini mimpi basah nih. Ya, maka kemudian apa? Dia tidak batal puasanya. Ini sering tanya Ustadz, bagaimana kalau kemudian apa? Puasa Ramadan dia tidur kemudian mimpi basah. Ya, maka kemudian apa? Tidak mengapa, tidak batal. Pembatal puasa yang keenam adalah berhubungan suami istri dengan sengaja. Jima di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa dan wajib baginya membayar kafarah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Ia berkata, ini saya bacakan hadisnya. Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah halaktu. Dia mengatakan ya Rasulullah hancur. Halaktu itu apa? Ustaz Kolbun celaka gitu ya. Hancur ya Rasulullah. Qala malak. Apa yang terjadi padamu? Qala waqatu ala imraati wa ana shaim. Laki-laki tersebut jujur ya Rasul, ya, dirinya habis ya berhubungan dengan istrinya padahal dalam kondisi puasa siang hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, hal tajidu raqabatan tu'tikuha. Kamu punya budak enggak yang bisa dimerdekakan, gitu ya. Jadi ini kafarah bagi orang yang berhubungan siang hari di bulan Ramadan, itu termasuk pelanggaran yang paling besar, kartu merah itu. Ya, kalau dalam puasa itu kartu merah. Langsung disemprit keluarkan. Ya, maka kemudian bayar kafarah. Apakah engkau memiliki seorang budak untuk dimerdekakan? Qala la, tidak ya Rasul. Dia tidak punya budak. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini. Kalau seperti itu apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Ya. Qala la. Apalagi itu ya Rasul. Yang 30 hari saja nggak sabar dia, Pak. Ya, yang 30 hari aja batal, ya, tergoda melihat istrinya batal. Apalagi apa?
puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Nah, dia 2 kali Ramadan itu. Ya. Ada Mas Irfan tahu-tahu ya di bulan Syawal udah puasa gitu. 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Bayar kafarat gitu misalnya. Ya. Enggak bisa ya Rasul. Yang 1 bulan saja enggak berhasil. Qala fahal tajidu it'ama sittina miskinan. Apakah kamu punya makanan untuk 60 orang fakir miskin? 60 orang fakir miskin. Qala la. Makanan juga enggak gablek ya Rasul, enggak punya. Ya. Dari apa? 3-tiganya tidak punya. Qala famakasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul terdiam sejenak itu. Alah iki wong koyo ngene iki kan gitu. Ya, Rasul itu sambil mikir gitu loh. Walah iki arek dipiyekke ya. Ya, berhubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan. Bayar kafarah enggak gablek apa-apa. Membebaskan budak ya ora duwe budak. Suruh puasa 2 bulan berturut-turut ya ora mampu. Memberikan makan 60 orang fakir miskin ya juga nggak punya makanan. Maka Rasul itu diem sambil mikir. Fabaina nahnu ala dzalika utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun, ya. Maka kemudian apa? Tatkala kami, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam kondisi demikian, datang seseorang yang memberi hadiah 1 wadah kurma kepada Nabi. Alhamdulillah ana wong teko ya bawa kurma gitu ya. Dan dikasihkan ke Rasul gitu ya. Tadi sahabat ini lagi mikir, Rasul lagi mikir, ini orang mau diapain ini? Nggak punya apa-apa itu. Ada sahabat yang lain bawa kurma dikasihkan ke Nabi. Ya Rasul, ini kurma itu ya. Ada sedikit kurma diberikan kepada Nabi SAW. Qala aina sa'il? Mana tadi orang yang bertanya tadi, kata Nabi. Setelah Nabi dapat kurma itu, Rasul tanya tadi, mana orang tadi itu? Yang sembletengan itu tadi itu. Ya, sudah melanggar enggak gablek apa-apa meneh gitu ya. Maka kemudian apa? Ana, saya ya Rasul. Qala khudha fatasaddaq bihi. Ya sudah, ambil ini kurma, kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Ya, kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Faqala rajulu, maka laki-laki tadi berkata, a'ala afqaru minni ya Rasulullah, fallahi ma baina la bai apa ini? Ustaz Kabur? La bataitaha yuridul hurrataini, ya, ahlu baitin afqaru minni min afqaru min ahli baiti. Maka kemudian laki-laki tersebut itu mengatakan apa? Ya, ini Rasul mengatakan kasih ini kepada fakir miskin. Laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada di sini orang yang lebih miskin darinya? Ya, apakah di sini ada orang yang lebih miskin dariku ya Rasul itu? Kata laki-laki tersebut. Dan laki-laki tersebut mengatakan bahwasanya dirinya itu adalah orang yang paling miskin di tempat tersebut, kan gitu ya. Sehingga ada fakir miskin lagi gitu ya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tertawa hatta badat anyabuhu, sampai Rasul itu kelihatan gigi taringnya itu. Tsumma qala atimhu ahlaka, wis go bali pakake bojomu kono. Nah itu ya. Nah, ini sehingga kemudian apa, ini adalah apa, dalil ya bagi orang-orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ya, sampai Rasul tertawa itu ya. Nggak ada orang yang lebih miskin darinya. Wis go bali pakake bojomu, kasihkan istrimu itu ya. Nah, ini melanggar, Nabi dapat kurma ini orang kan gitu ya. Kenapa? Karena enggak punya kan gitu ya. Baik. Pembatal puasa yang ketujuh adalah murtad. Yaitu keluar dari agama Islam. Murtad itu keluar dari agama Islam. Jika seseorang murtad, maka terhapuslah seluruh amalan-amalannya dan batal puasanya jika ia murtad dalam kondisi berpuasa. Ya, naudzubillah min dzalik. Ada seorang ya lagi puasa murtad dia. Walaupun 1 menit dia murtad. Balik lagi, maka batal puasanya. Ya.
Pembatal puasa yang ke-8 adalah gila. Ya. Jika orang yang berpuasa dalam keadaan gila, maka puasanya batal. Nah, orang gila. Ada orang puasa tahu-tahu nyengir-nyengir sendiri gitu. Ya. Ditanya, kamu ngapain tadi? Gila 1 menit, batal puasa. Ya. Baik, ini adalah 7 pembatal 8 ya pembatal puasa. Pembatal puasa yang pertama makan dan minum dan segala sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan baik melalui mulut maupun hidung dengan sengaja. Yang kedua muntah dengan sengaja. Yang ketiga haid. Yang keempat nifas. Yang kelima keluarnya mani dengan sengaja. Yang keenam berhubungan suami istri dengan sengaja. Yang ketujuh murtad dan yang kedelapan gila. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kita cukupkan ya sampai sini ya pembahasan kita. Ya, ini tanggal berapa? Pertemuan depan masih ada? Sudah masuk Ramadan atau belum? Belum ya? Pertemuan depan tanggal berapa? Pak Yasir? 26 ya, 25, 26 ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita masih ya ada satu pertemuan sebelum libur Ramadan ya, insyaallah. Ya. Kita akan bahas ya, selesaikan tentang pembahasan puasa ini. Demikian ikhwanu fiddin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita dengan bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 مضية